Hai guys, selamat datang di YouTube channelku. Dan kali ini aku akan buat konten memasak. Kali ini aku akan masak kue semprit kacang mede. Dan selama ini banyak yang bertanya kepadaku, apa sih rahasianya supaya kue itu tidak keras dan kue itu bisa rapuh, enak dimakan, enak di mulut. Nah, kali ini aku mau berbagi rahasia apa yang aku buat sehingga kue yang aku masak itu tetap rapuh dan enak di mulut, ya, tetap maknyos di mulut. Dan this is favorite cake for me. Ya, ini adalah salah satu favorit kue atau kue favoritku setiap tahun, ya, untuk Natal dan Tahun Baru. The even Christmas and New Year, I must cooking this cake, and I want to you look or see I'm cooking this cake. And so let's go, can join us with me in this content. And I want to you see mana proses pembuatan kue semprit kacang mede ini. Oke guys, let's go to my kitchen. Oke guys, setelah semua bahan kita campurkan, ya, disatukan ke dalam loyang, dan tambahkan 3 butir kuning telur rebus. Harus direbus ya guys, karena ini adalah rahasiaku selama ini. Kenapa kue yang aku buat itu selalu rapuh dan enak di mulut? Rahasianya di situ, ya. Kalau kita pakai kuning telur yang mentah, pasti hasil kuenya itu keras. Tapi kalau kita rebus terlebih dahulu kuning telurnya itu, ya, maksudnya telurnya direbus kemudian ambil kuning telurnya, pasti hasilnya memuaskan. Nah, setelah itu tambahkan 2 buah vanili, ya, 2 saset vanili. Nanti kita taburkan sebelum kita aduk bersama dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan sambil disiapkan bahan-bahannya, aku masak dan opor sambil ayam menyiapkan dulu bahan untuk makan malam. Jadi coklat chip, sambil menyelam minum air ya guys. Ini adalah coklat opor kacang ayam mede. yang sedang aku masak. Aku masak opor ayam guys, berhubung Jadi kami ya cuma seperti berdua. inilah, Jadi ayamnya seadanya secukupnya saja. Oke. Dan let's go. Kembali Kita ke bahan kue lagi. ke bahan-bahannya. Aku sudah siapkan 1/4 kacang mede, dan juga ada bubuk coklat, dan ada bumbu spekuk. Dan nantinya bahan-bahan ini khusus kacang mede. Guys, kita gongseng dulu ya kacang medenya sebelum digiling atau di blender. Pastikan benar-benar merata kacang medenya. Ya, opor ayamku juga sebentar lagi sudah matang. Aku matikan dulu apinya. Oke, kira-kira seperti ini ya guys. Kalau sudah merata seperti ini, kita matikan apinya. Tunggu. Opor ayamku sudah matang, siap untuk makan malam. Setelah agak dingin baru kita blender ya guys. Setelah itu kita campurkan bersama dengan bubuk coklat dan juga bumbu spekuk ya guys. Setelah itu kita pakai sarung tangan plastik, dan kalau bisa 2 tangan ya guys. Ini karena aku berhubung sendirian, yang tangan kiri harus pegang handphone untuk mengambil gambar atau syuting atau video kan.
dan pastikan harus benar-benar merata kuning telurnya ya guys, dan juga menteganya supaya tidak sebagian akhirnya keras hasilnya. Nah, kalau pakai 2 tangan tentunya lebih cepat selesai dan lebih merata. Aku setelah ngambil gambar ini ya jadinya pakai 2 tangan, dan tetap jangan lupa pakai sarung plastik ya guys. Ini aku tadi lupa pakai karet gelang supaya tidak seperti ini jadinya berkerut di tangan. Kita aduk terus sampai benar-benar tidak ada yang lengket di tangan, dan bentuk atau warnanya, teksturnya seperti ini guys ya. Dan memang ini sama sekali tidak lengket baik di tangan atau di baskom yang kita pakai. Nah, sambil menunggu mencetak, aku masak sambal kacang. Ini dari cabai rawit hasil kebun sendiri. Nah, setelah itu kita siapkan talenan untuk alas sebelum kita mencetak, dan pastikan higienis, semuanya higienis. Kita bungkus pakai plastik ya guys, baik itu talenannya ataupun roll untuk meratakan adonan sebelum kita cetak. Dan setelah kita giling pakai alat atau roll yang dari kayu ya, kalau punyaku ini dari kayu, dan kalau sudah ukurannya kita kira-kirakan memang sudah cukup, barulah kita letakkan alat cetaknya. Aku pakai yang manual ya guys, seperti ini ya. Ini alat cetak manualnya dan hasilnya seperti ini. Dan kalau sudah diletakkan di tatakannya, kita masukkan ke dalam oven. Lalu oven yang sudah kita panaskan, kita kecilkan apinya, nggak usah terlalu kecil, sedang aja, api sedang, dan bakar selama 45 menit ya, 45 menit. Dan selama 45 menit itu kalau ada bau harum guys, kalau kita pakai oven seperti yang aku pakai ini guys, kita harus selalu pindah-pindahin dari bawah, itu tatakan yang di bawah kita pindahkan ke atas. Dan nantinya tanda dia sudah matang warnanya seperti ini ya guys. Dan bagian bawahnya itu sudah benar-benar kering. Dan misalnya masih ada yang agak basah, kita bisa pisahkan, yang kering kita masukkan ke toples, dan yang masih basah kita masukkan lagi ke oven di bagian atas saat kita membakar yang berikutnya. Oke guys, dari 1 kilo bahan hasilnya 2 kilo, dan ini toples yang aku gunakan adalah toples untuk ukuran 2 kilo. Dan selesai. Oke guys, demikianlah cara pembuatan kue semprit kacang mede. Dan aku harapkan konten ini berguna untuk sahabat semuanya. Dan jika memang berguna, silakan di-share. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, tekan atau klik subscribe-nya dan tekan loncengnya, supaya jika ada konten-konten berikutnya dari aku yang mudah-mudahan tetap bermanfaat, sahabat bisa tahu dan bisa mengikuti konten yang aku buat. Dan terima kasih banyak sudah menonton konten kali ini. Semoga bermanfaat dan God bless you all. Bye bye.